Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Merte. Saya dari SD Negeri 1 Timuhun, calon guru penggerak dari Kabupaten Tungkung, angkatan ke-11. Pada kesempatan ini, saya akan mengobservasi teman saya yang bernama Saya Niluputu Happy Pradnyani, saya wali kelas 4 di SD Negeri 1 Timuhun. Terima kasih Bu Epi atas waktunya untuk ngobrol sama saya. Bu Epi, apa kabarnya hari ini? Astungkare sangat baik Pak Kadek. Pak Kadek sendiri bagaimana kabarnya? Astungkare Bu Epi, saya juga sangat baik Bu. Baiklah Bu Epi, pada kesempatan ini saya bermaksud menanyakan beberapa hal pada Bu Epi. Di sini mulai dari pra-observasi, kemudian observasi pada saat Ibu nanti mengajar di kelas 4, dan terakhir nanti saya juga akan minta waktunya Bu Epi untuk ngobrol kembali pada pasca observasi. Nah Bu Epi, kemarin Bu Epi sudah bersedia untuk ngobrol hari ini dengan saya. Nah, hari ini saya bermaksud akan melakukan diskusi pada sesi pra-observasi. Nah, sebelum saya melakukan observasi pada pembelajaran Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Nanti pada saat pembelajaran, apa sih yang Ibu rencanakan atau Ibu rancang untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Mungkin Ibu bisa ceritakan, sampaikan kepada dia. Jadi begini Pak Kadek. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah murid mampu menentukan hasil perkalian bilangan cacah sampai 100 pada pembagian bersusun dengan benar melalui video pembelajaran, kemudian melalui kegiatan berkelompok, murid mampu menyajikan dan memecahkan serta menyimpulkan hasil perkalian bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Wah, itu sangat menarik sekali Bu Epi. Jadi di sini murid-murid Ibu itu Ibu ajak untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi bilangan cacah pembagian bersusun. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu Epi. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengembangan, tentu Bu Epi akan melakukan pengembangan ya. Nah, di sini bagian area yang mana Ibu hendak kembangkan pada saat pembelajaran nanti. Kira-kira apa ya area yang ingin Ibu kembangkan itu? Begini Pak Kadek, sebetulnya saya hendak meningkatkan kemampuan pengetahuan atau kognitif murid. Karena menurut saya, pemahaman murid tentang bilangan cacah, pembagian bersusun belum maksimal. Itu yang saya rasakan Pak Kadek, sehingga saya melakukan tujuan pembelajaran tersebut. Baik Bu Epi, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu mengarah pada peningkatan pengetahuan murid tentang bilangan cacah pada pembagian bersusun. Nah, seperti yang Ibu Happy sampaikan tadi, selanjutnya Bu Happy untuk strategi. Nah, pasti Ibu akan memiliki strategi untuk mencapai hal tersebut. Mungkin di sini Ibu bisa ceritakan strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti pada saat pembelajaran, pada saat Ibu mengasih materi tentang bilangan cacah pembagian bersusun. Nah, itu kira-kira strategi pembelajarannya itu seperti apa itu Bu Epi?
Jadi begini Pak Kadek, model pembelajaran yang mau saya terapkan adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan kerja kelompok. Jadi kegiatan pembelajaran saya adalah menayangkan video, kemudian saya membuat kelompok dan dilanjutkan dengan kegiatan bekerja kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas dengan semua anggota kelompoknya. Kemudian pada akhir pembelajaran saya akan memberikan evaluasi yang berupa tes evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. Oh, iya. Itu sangat luar biasa sekali Bu Evi. Rencananya proses pembelajaran Bu Evi itu, jadi di sini siswa itu akan diajak untuk menonton video ya. Di sana ada video pembelajaran, kemudian siswanya itu berkelompok melakukan kegiatan dengan benda-benda konkret. Nah, di sana tujuannya untuk memahami bilangan cacah, pembagian dan susun. Nah, Ibu juga tadi menyampaikan pada sesi penutup pembelajaran, Ibu itu akan melaksanakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil pembelajaran pada hari itu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan proses pembelajaran tersebut, Ibu Evi kira-kira kapan akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang Ibu rencanakan? Saya akan melaksanakan proses pembelajaran pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2022. Oke Bu Evi, terima kasih atas waktunya. Semoga pada proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar, baik dan sukses seperti yang Bu Evi harapkan dan susun sesuai dengan modul ajar yang telah Bu Evi siapkan. Serta murid-murid Bu Evi semuanya antusias dalam dan aktif mengikuti proses pembelajaran yang Bu Evi nanti berikan di sini terutama di kelas 4. Baiklah Bu Evi, sekali lagi terima kasih sudah membagi waktunya bersedia ngobrol sama saya. Nah, saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi. Baik Pak Kadek, terima kasih kembali. Untuk sekarang kita akan belajar tentang apa? Perkalian dan pembagian. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semuanya ya. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah maju. Adalah yang pertama, melalui menonton video, peserta didik mampu menentukan hasil perkalian bilangan cacah sampai 100 pada pembagian bersusun dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan secara berkelompok, jadi lagi sebentar Ibu akan bentuk kalian kelompok, peserta didik dapat menyajikan perkalian bilangan cacah sampai angka 100 berdasarkan komposisi bilangan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan secara berkelompok, peserta didik dapat memecahkan hasil perkalian sampai 100 pada komposisi bilangan. Dan yang
terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan hasil perkalian bilangan cacat sampai 100 pada komposisi bilangan dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar matematika, materinya tentang perkalian tersusun. Kita akan belajar untuk menghitung perkalian dengan cara tersusun. Di sini ya, di sebelahnya, ini ada 12 dikalikan 3. Kita tulis susun 12 dikalikan 3. Kita hitung dari yang paling belakang atau satuannya ya. 4 dikalikan 5 terus sama dengan berapa? 20. Bagaimana cara menulisnya 20? Jadi satuannya kita tulis 0, 2 4. Kalian tadi sudah melihat tayangan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Ada yang belum? Sudah mengerti? Nah, Ibu coba ya. Mulai dari yang pertama. 2, 4 kali 5. Siapa yang Rizka. Kasih tepuk tangan untuk bersama ya. Yang mana dulu dikalikan? 4 dikali 5. Berapa 4 dikali 5? 20. Ya, 20 ditulis 0, disimpan 2. Kemudian yang mana dikalikan? 2 kali 5. Iya, 2 dikali 5 berapa? 10. Kenapa bisa 12? Ditambahkan 2 yang disimpan tadi. Jadi ini jawabannya benar. Benar jawabannya Kartika, tepuk tangan ke Kartika. Menggunakan jari. Ingat? 6. Ini 6, ini 7, 8, 9. Ya. Nah, 6. Yang mana jari 6? Ini 6. Dikalikan 7. Ini 7. Jari yang dilekuk menunjukkan apa? Puluhan. Jari yang lurus menunjukkan satuan. Jadi 6 dikali 7 ini 30. Ya. 4 dikalikan 3 berapa? 4 dikalikan 3? 12. Jadi 30 ditambah 12 42. Dan akan Ibu bentuk kelompok. Ya, kalian akan Ibu bentuk kelompok. Agar kalian lebih semangat belajarnya, Ibu akan ajak kalian untuk tepuk semangat. Ya, jadi semuanya tepuk semangat. Lagi sekali, tepuk semangat. Ya, silakan diteruskan. Sudah? Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Silakan diatur bangkunya biar kalian bisa mengejar kelompok. Ini kalian lembar kerja, ya, lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, silakan di sana diisi nama kelompoknya. Di sini kelompok 1 dengan nama anggotanya. Kemudian di sini kelompok 2 dengan nama anggotanya. Dia dipakai untuk membantu kalian mengerjakan
LKPD-nya. Ya, ini ada pipet. Untuk anggotanya silakan dibuat nama pendeknya. Kemudian nama kelompoknya diisi kelompok 1 dan kelompok 2. Pipet ini kalian gunakan untuk menghitung. Misalnya 2 dikali 4. Ya, kalian hitung. 2 dikali waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan lembar kerja yang ibu berikan. Ya. Jadi siapa yang mengerjakan cara bersusun? Nanti pipetnya dipakai untuk membantu kalian untuk menghitung. Ya. Kalau kalian kesulitan, bisa menggunakan media pipet untuk mengerjakan tugas kelompok yang ibu berikan. Ya, Rizky sama-sama ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang akan ibu suruh kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang sudah kalian buat. Ya, dimulai dari kelompok yang mana yang bisa lebih dulu ke depan. Dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Untuk kelompok 2, nah, didengarkan apa hasil dari kelompok 1. Apakah sama jawabannya atau ada perbedaan dari hasil yang kalian dapatkan? Ya. Bisa dibacakan? Kelompok 2, nah, bacakan dengan keras. Kelompok 2 sudah dengar apa belum? Belum, bilang ya. Bilang dari pertama. Yang keras vertikal. Hasil dari pengajian dari 11 adalah hasil dari pengajian 9 kali 11 adalah 117. Farhan memiliki 4 kandang, 4 kandang dari jawabannya adalah 64. Kami membawa 13 kantong plastik, masing-masing berisi 32 apel. Jawabannya adalah 419. Ambil mengambil 12 kardus ini. Setiap kardus berisi 25 mili. Hasilnya adalah 250. Ajak kalian untuk menyimpulkan apa pelajaran hari ini, menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalian Tentang kalian kita juga sudah belajar
Ya, kalian juga sudah belajar untuk berani menampilkan dari hasil yang kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian kan bagikan kalian lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini kalian kerjakan satu orang satu lembar evaluasi. Jadi sudah tidak belajar kelompok lagi, ya. Sudah tidak mengerjakan secara berkelompok, tapi dikerjakan secara individu. Ngerti individu? Apa itu individu? Sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Namanya diisi di atas ya. Diisi nama kalian beserta nomor absen. Untuk jawabannya langsung saja diisi di lembar evaluasi. Di atas. Kumpulkan sama ibu. Untuk hasil evaluasi. Yang sayang Pak. Nah, perkalian ini yang jawabannya sama dengan kita ini. Nah, cari dilihat ini jawabannya. Ini dapat ini jawaban. Hasil evaluasinya sudah. Sekarang dikumpulkan ke ibu ya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau cukupkan karena sudah waktu, jadi untuk besok ya, untuk besok kita akan belajar tentang pembagian ya. Jadi dipelajari untuk buku paketnya kita akan belajar tentang pembagian ya. Makanya Itu Pak Kadek, Bu Evi, selamat siang. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kadek selaku panitia praktek, kemudian Bu Evi, buat kelas. Pak Kadek, waktu ini dia sudah mengamati dan mengobservasi Bu Evi mengajar di kelas 4. Sebelum observasi dia sudah melakukan pra-observasi untuk kegiatan pelaksanaan mengajar. Baik Bu Evi, nanti langsung ke dia pada ya. Ya baik Bu Evi, waktu ini karena itu hari Rabu, Bu Evi sudah mengajar di kelas 4. Itu dengan pada pelajaran matematika dengan materi pecahan, bilangan pecahan dan susun. Dalam proses Ibu mengajar yang saya lihat itu sudah sangat baik sekali Bu Evi, yang dimana Bu Evi di sana menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran basic. Bu Evi yang ingin tahu perasaan Bu Evi setelah selesai melakukan proses pembelajaran pada anak kelas 4, kemudian dengan menggunakan strategi tabulasi. Bagaimana perasaan? Untuk perasaan Tiani sangat senang karena Tian sudah bisa menyelesaikan pembelajaran waktu itu dengan menggunakan metode PBL yang kami pakai. Betul. Di kelas 4 pada hari Rabu. Ya, itu sangat luar biasa sekali Bu Evi ya. Kelihatan nanti pokok sudah apa. Kemudian Bu Evi, nanti
rencanakan proses pembelajaran. Di sini mengikuti bagaimana tujuan dari pembelajaran yang Ibu rencanakan. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu susun? Untuk tujuannya menurut dia itu yang lihat dari rubrik penilaian yang digunakan kemudian yang juga melakukan tes evaluasi yang terakhir itu kemudian sudah yang nilai dan hasilnya itu keseluruhan mencapai nilai KKM. Jadi menurut dia apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dia inginkan. Itu bagus sekali ya Bu. Ibu sudah merancang tujuan yang akan Ibu laksanakan dan Ibu melaksanakan dan sudah sesuai dengan Ibu kira berapa persen ketercapaian antara rencana dengan hasil pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan? Kira-kira berapa persen ketercapaian? Sebelum melakukan pembelajaran itu kan dia membuat rencana itu dari rancangan yang dia buat dan juga yang terapkan di kelas 4 hampir 80 sampai 90%. Kenapa 80 sampai 90% itu karena ada beberapa yang karena situasi mungkin yang lupa waktu itu. Ada beberapa seperti yang lupa memberikan persepsi ke siswa gitu. Dan juga kemarin lupa memberikan rangkuman, iya, rangkuman terus umpan balik ke siswa, iya. Sehingga dia merasa 80 sampai 90%. Biasa sekali ya Bu, ya sudah sampai itu 40 sampai 90% lebih rasakan ketercapaiannya. Nah tentu itu Ibu Evi mengalami ada beberapa hambatan yang Ibu sampaikan tadi seperti belum melakukan persepsi, kemudian belum memberikan rangkuman pada saat siswa presentasi, kemudian umpan balik juga belum. Nah, itu merupakan sebuah hambatan, pasti ada hambatan yang dirasakan. Kira-kira hambatan tersebut, apa yang menyebabkan terjadi hambatan tersebut? Yang menyebabkan itu menurut dia kurangnya waktu, Pak De. Kurangnya waktu dan juga rencananya, Pak. Rencanaannya yang masih kurang Jadi dari sisi waktu dan perencanaan dalam penyusunan sebelum pembelajaran. ya. Nah, ini Ibu tadi sampaikan ada beberapa hambatan. Pertama itu ada waktu dan kemudian perencanaan. Untuk kedepannya Bu, kira-kira Ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, rencana itu seperti apa? Biar hambatan itu atau permasalahan itu tidak terulang lagi. Untuk kedepannya menurut dia yang ingin dia lakukan mungkin masalah perencanaannya itu lebih waktunya lebih banyak dilakukan, kemudian mungkin yang kolaborasi antar teman sejawat, bertanya sama Pak Kades lebih banyak dan ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Seperti itu ya rencana ke depan yang ingin dia lakukan. Ya, baik sekali Ibu. Ibu sudah bisa mencari solusi terhadap hambatan-hambatan yang ditemui. Nah, Ibu akan melakukan sebuah kolaborasi, kemudian mempersiapkan dan yang lebih baik, kemudian rangkuman dari kepala kita itu sangat luar biasa sekali. Apa yang Ibu rencanakan, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik dan bisa terpenuhi hampir mencapai 100% dari rencana yang Ibu siapkan sampai dengan aksi pelaksanaan. Terima kasih Bu Evi telah meluangkan waktunya. Saya ajak ngobrol kembali, baik dari perencanaan, saya
waktunya Bu Epi, kemudian minta waktunya juga mengobservasi Bu Epi sampai sekarang melakukan refleksi atau pasca observasi. Saya ajak ngobrol kembali terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, saya sangat apresiasi Ibu apa yang Ibu lakukan pada saat saya observasi. Sangat saya amati juga apa yang Ibu lakukan sekali. Karena siswa kelihatan aktif, juga sudah membuat kelompok, langkah-langkah PBL juga sudah sangat jelas. Terima kasih Bu. Terakhir, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru